Selamat datang di Ascent Talks bersama saya Aya. Narasumber kita kali ini sangat spesial karena bersedia hadir untuk menceritakan bagaimana dia sampai terjerat di pinjaman online dan bagaimana bisa terbebas dari pinjaman online. Sebelum kita berbincang-bincang, kita kenalan dulu dengan narasumber kita. Selamat siang, Mbak. Siang. Dengan Mbak siapa namanya? Sama Mawar, sebut saja Mawar. Oh ya. Mbak Mawar ini sudah berkeluarga? Udah. Oh, banyak yang kecewa berarti nih Mbak Mawar sudah berkeluarga. Udah dong, udah beranak 2. Mbak Mawar ini bisa diceritain nggak awal pertama kali terjerat pinjaman online itu karena apa? Awalnya sih pasti karena kebutuhan ya. Waktu itu kan cuti melahirkan. Jadi di perusahaan saya kebetulan cuti itu nggak digaji. Yaitu akhirnya beraniin pinjam online satu aplikasi aja gitu. Akhirnya nambah lagi. Berarti waktu itu posisi Mbak Mawar bekerja, tetapi karena lagi cuti melahirkan tidak dapat gaji, makanya akhirnya memutuskan untuk ngambil pinjaman online. Iya benar, buat nutupin kebutuhan. Kenapa dari sekian banyak pilihan produk pinjaman, kan ini ada banyak macam-macam, ada dari bank, dari koperasi, dan lain-lain. Kenapa Mbak Mawar memilih di pinjaman online? Lebih gampang sih, lebih cepet juga, tanpa agunan kan. Terus tinggal pengajuan di HP aja, uangnya udah ditransfer ke rekening. Jadi ngambil yang simpelnya aja. Berarti karena kemudahan yang ditawarkan oleh pinjaman online tersebut ya Mbak ya? Iya. Di saat Mbak Mawar ngambil pinjaman online tersebut, apakah suami dan keluarga tahu? Suami tahu, pasti. Suami juga ikut minjol sih, akhirnya. Berarti selain Mbak Mawar ada suami atau mungkin ada anggota keluarga lain yang juga terjerat di pinjol? Enggak sih, kebetulan saya sama suami aja. Berapa banyak aplikasi dulu Mbak ngambil pinjaman online itu? Totalnya sekitar 48-an aplikasi, itu saya aja. Terus kan akhirnya saya udah banyak tuh, udah pusing. Ya akhirnya suami ikut pinjol sekitar 25 aplikasi. Itu dalam jangka waktu berapa lama? Sampai akhirnya dari satu aplikasi jadi banyak sekian puluh aplikasi, itu kurang lebih berapa lama itu Mbak? Jangka waktu 3 bulan aja sih, nggak terlalu lama, jadi singkat banget emang. Cuman buat bayar satu aplikasi, butuh 2 aplikasi gitu, terus buat puter-puter aja gitu. Berarti seperti Cuma dari 3 lubang bulan aja. tutup lubang ya? Iya. Makanya yang dari satu aplikasi itu bisa sampai membengkak banyak sekali ya Mbak ya? Iya, bener banget. Karena bunganya juga gede, lumayan. Dan jangka waktunya itu setiap aplikasi itu pendek atau ada yang panjang? Mungkin kira-kira tenornya itu berapa lama Mbak rata-rata? Kebetulan yang pinjol yang saya apply itu tenornya masih sekitar 30 harian. Banyak legalnya juga sih. Banyak, oh iya. Lalu di saat Mbak Mawar memutuskan untuk stop bayar pinjol itu kenapa? Karena apa? Apa karena sudah nggak sanggup lagi atau sudah capek atau gimana Mbak? Iya, karena kan setiap bulan itu pasti diputer ya. Tenornya kan 30 hari tuh, jadi pas 1 bulan kan. Nah itu ada yang jago-jago banyak. Nah waktu itu ada yang di-cut, salah satu aplikasi pinjolnya itu di-cut. Akhirnya kan kita nggak bisa tuh minjem lagi, habis bayar nggak bisa ngambil lagi. Nah di situ akhirnya udah panik, kan nggak bisa muter lagi uangnya untuk bayar-bayar yang lain. Di situ akhirnya udah nggak sanggup dan memutuskan nggak bayar. Lalu yang saya tahu dan yang saya banyak baca di berita itu kan di saat kita stop bayar pinjol itu teror dari DC debt collector pinjol itu kan sangat meresahkan. Gimana teror yang terjadi sama Mbak Mawar setelah Mbak Mawar memutuskan untuk stop bayar pinjol? Terornya yang pasti luar biasa ya, sampai ke HRD, supervisor, manajer, dan mertua yang pasti. Karena kebetulan di HP kan kontaknya juga yang diambil itu orang-orang yang berpengaruh gitu. Berarti banyak dari kontak-kontaknya Mbak Mawar yang dihubungi oleh debt collector tersebut. Lalu komentarnya mereka setelah dihubungin DC untuk nagih Mbak Mawar itu gimana Mbak? Kalau untuk mertua pasti kan takut ya, takut kita itu kenapa-napa, kan DC-nya pasti ngancem-ngancem tuh.
Nah, cuman jelasin aja sih, nggak apa-apa, nggak usah takut, itu cuman ancaman. Kalau untuk yang ke perusahaan, saya jujur sih, jujur iya memang nggak bisa bayar pinjaman online. Dan DC itu pasti neror terus kalau direspon terus gitu. Tapi nggak ada sanksi dari perusahaan waktu itu untuk Mbak Mawar ya, karena mungkin kan sudah mengganggu keresahan di perusahaan tersebut, itu nggak ada ya Mbak? Alhamdulillah nggak ada sih, perusahaan saya mengerti teror pinjol itu kayak gimana. Jadi nggak ngasih peringatan atau apapun, cuman selesaikan aja, cuman gitu aja. Kalau boleh tahu sejak kapan Mbak Mawar sejak mulai mengambil pinjaman online tersebut? 2019 awal gitu, bulan April. Memutuskan untuk stop bayar berarti di sekitaran bulan Mei, Juni. Juni. Iya. Dan di situ berarti ini sekarang sudah tahun 2021, masih ada sesekali yang suka nagih, tapi apa kata-katanya kasar, masih sama seperti awal-awal dulu, apa lebih sopan atau gimana itu Mbak? Masih sih, yang ada kami itu masih sebar data sampai sekarang, tapi kata-katanya nggak kasar sih, cuman tolong sampaikan kepada atas nama saya untuk membayar hutang pinjaman online gitu sih. Berarti yang legal ya, kalau yang ilegal gimana Mbak? Apa sama masih nagih sampai sekarang juga? Ilegalnya udah nggak ada semua rata-rata. Berarti kalau ilegal itu sering-seringnya neror itu pas awal memutuskan untuk stop bayar itu ya Iya. Mbak ya? Awal-awal Bagaimana caranya Mbak Mawar mengatasi masalah pinjaman online tersebut? pas kita aku ya memutuskan galbay waktu itu kan pasti nyari-nyari info tuh, masuk penjara atau enggak, bisa kena hukum atau enggak gitu kan. Terus apa aja efek-efeknya, ya itu akhirnya nyari-nyari info lewat YouTube sama Google. Itu akhirnya dapatlah namanya Pak Ahmad Junaidi yang membahas masalah seputar pinjaman online itu. Ya di situ akhirnya aku mau gabung ke grupnya. Waktu itu lewat Instagramnya Pak Ahmad Junaidi, aku daftar ke grupnya, masuk. Ya di situ akhirnya nemu solusi-solusi harus gimana, kayak gitu-gitu sih, penguatan mental. Terus aku masuk ke grupnya Pak Ahmad Junaidi waktu itu dan dikasih saran-saran dan penguatan mental kayak gitu sih. Jadi kita bisa sharing-sharing di grup, nambah temen juga yang pasti, dan di grup itu luar biasa lah pokoknya, banyak banget membantu. Sampai sekarang saya juga masih join di grup WA tersebut. Kalau boleh saya tahu, saat teror-teror itu lagi gencar-gencarnya nih dari pinjol itu ya, ngedrop apa sih Mbak Mawar ini? Waktu awal banget ya, awal banget gagal bayar itu pasti yang panik, karena kan aku kerja di perusahaan ya, di perusahaan lumayan lah besar. Terus kan pasti banyak tuh ada HRD, ya kerja di perusahaan yang besar kan, jadi ya pasti takut dipecat kayak gitu-gitu, takut didatangi DC yang utama gitu. Tapi ternyata nggak semua aplikasi pinjol kan ada DC lapangannya tuh. Baik, jadi intinya jangan pernah coba-coba untuk mengambil pinjaman online, karena yang jadi taruhannya itu adalah nama baik kita sendiri di lingkungan sekitar kita, entah itu keluarga, kerabat, teman, atau mungkin atasan di perusahaan tempat kita kerja. Kurang lebih seperti itu ya Mbak Mawar ya? Iya, bener. Terima kasih Mbak Mawar sudah menyempatkan hadir di acara bincang-bincang kita hari ini. Semoga topik kita hari ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen biar banyak yang mengetahui tentang bagaimana kejamnya jeratan pinjaman online ini. Terima kasih untuk semua pemirsa SN yang setia mengikuti berita-berita yang kami persembahkan. Sampai ketemu lagi di SN Talks berikutnya. Saya Ayah dan semua kru yang bertugas hari ini pamit undur diri.